Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 526-530. Bahkan Sang Guan Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia berkata bahwa dia bisa memenangkan kerjasama ini dengan uang paling sedikit. Berapa banyak uang yang kamu punya? Dia berdiri di samping Guchen dan berkata dengan marah. Tapi Guchen hanya merentangkan tangannya, anggap saja itu sebagai pengentasan kemiskinan. Oh, Anda membantu mereka, tapi mereka mungkin tidak berterima kasih. Di satu sisi, Sang Guan Ying juga ingin Guchen mempertimbangkannya. Oke, Tuan Gu, ini yang Anda katakan. Wali kota berkata dengan semangat, kota kami akan menyediakan tenaga kerja untuk pembangunan jalan ini, Anda tinggal membayarnya. Tanyakan padanya untuk masalah uang. Guchen menatap Sang Guan Ying dan berkata sambil menyeringai. Ah, pada saya. Bagi Nona Sangguan, uang kecil ini bukan apa-apa, kan? Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, Sang Guan Ying akan menutup telinganya dan memberinya pelajaran. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa lega. Bahkan tanpa Guchen, bukankah karena Guchen dia akan mengontrak dua gunung ini? Agar dia bisa mendominasi dunia di masa depan, dia harus menjadi orang pertama yang meletakkan dasar. Setelah menandatangani kontrak, Sang Guan Ying menulis cek kepada kepala desa. Kami butuh uang, Nak, kenapa kamu memberi kami ini? Tanya kepala desa dengan raut wajah curiga. Wali kota di sebelahnya mengambilnya dan berkata, apa kamu tidak mengerti? Ini disebut cek. Ini lebih dari 1 juta. Jangan sampai rusak. Serahkan uang ini kepada saya untuk diamankan dulu. Cek itu hanya perlu ditukar dengan uang di bank di daerah tersebut. Uang ini, 100.000 yuan, akan diberikan kepada keluarga Paman Guan, dan sisa uangnya akan dibagi rata sesuai dengan jumlah orang di desa Tiancheng. Melihat wali kota, dia berkata dengan lembut, apakah Anda keberatan? Tidak keberatan, lakukan saja apa yang Tuan katakan. Ada lebih dari 100 rumah tangga di desa Tiancheng, dengan total tidak lebih dari 300 orang. Setelah membuang 100.000 yuan, masih ada 1,4 juta, setiap rumah tangga masih bisa mendapat banyak uang. Jika Guchen tidak mengatakan apa-apa, wali kota mungkin akan menggunakan uang itu di tempat lain. Dia hanya menginvestasikan lebih dari 1 juta di sini, dan semua orang menganggapnya sebagai orang yang sukses. Guchen dan Sang Guan Ying sedang berjalan di ladang, tetapi sekelompok besar orang dari desa berkumpul di sekitar halaman keluarga Guan. Saya minta maaf sebelumnya. Saya orang yang banyak bicara. Saya benar-benar minta maaf. Ini beberapa telur lokal dari rumah saya. Ibu Siner, tolong terima dulu. Panen kentang saya sangat bagus tahun ini. Aku akan memberikannya padamu nanti. Bawakan beberapa ke rumahmu. Kalian, keluarga Guan, benar-benar hebat, terutama Siner. Di mana kami bisa menemukan bos besar kehidupan di masa depan? Ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan bahwa Siner dan dia hanya berteman? Kalau begitu dia mungkin belum memiliki pasangan. Cucu perempuanku kebetulan masih lajang dan dia sangat cantik. Tapi dia hanya berpendidikan sekolah dasar. Bagaimana cucumu bisa disandingkan dengan penampilan Siner? Kenapa kamu di sini? Guchen menatapnya dan bertanya dengan bingung. Sang Guan Ying merentangkan tangannya, bepergian saja. Bepergian. Apa yang bisa dilihat di tempat terpencil dan miskin? Setelah Sang Guan Ying pergi ke barat untuk menemukan sesuatu yang disebut rumput ular pahit, dia juga mengirim orang untuk bertanya-tanya dan menunjukkan foto-fotonya. Dia awalnya berencana pergi ke kota Chaoge, yang sedikit lebih makmur di barat, jadi dia ingin pergi ke sana untuk bertanya kepada seseorang. Akibatnya, seseorang memulai percakapan di kereta dan membual bahwa dia tahu segalanya. Sang Guan Ying menunjukkan kepadanya foto tanaman ular pahit itu. Orang ini berkata bahwa rumput jenis ini ada di mana-mana di Kabupaten Huaiyang, dan harganya sangat murah. Jadi dia juga turun dari kereta di Kabupaten Huaiyang, dan dibuat bingung oleh seorang paman yang memberitahunya bahwa rumput ini ada di mana-mana di desa mereka. Akhirnya, dia sampai di desa Tiancheng. Kenapa kamu di sini? Sang Guan Ying bertanya dengan lembut sebagai tamu. Mencari seseorang. Guchen memegang tangannya dan tersenyum ringan, saya mungkin bangun dan pergi ke ibu kota provinsi besok. Saat kamu kembali ke Jiangsu, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa tinggal di rumahku. Makanan mereka sangat berbahaya. Guchen cukup lega melihat Sang Guan Ying dalam memasak. Diperkirakan Ling Meixue dan Bai Ruohan akan memesan makanan untuk dibawa pulang sepanjang hari pada hari mereka berangkat. Butuh bantuan? Sang Guan Ying bertanya dengan lembut. Dia juga tahu bahwa ketika seorang pria tidak ingin mengungkapkan apa yang dia lakukan, yang terbaik adalah tidak bertanya, karena dia tidak akan memberitahunya jika dia bertanya. Saat ini, yang harus dilakukan seorang wanita adalah menemani.
Kamu tidak dapat membantuku dalam masalah ini. Gu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit dan terkekeh. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, bantu aku menstabilkan Jiangsu. Gu Chen berbicara dan tertawa. Guan Xin berdiri di halaman rumahnya dan memandangi kedua sosok itu dan merasa kehilangan. Apa yang kamu impikan? Terlihat dari rangkaian aksinya di kereta, menginap di hotel, dan menyantap jajanan larut malam, bahwa Gu Chen adalah sosok yang tak kekurangan uang. Melihat Sang Guan Ying, tidak peduli percakapan, karakter, atau penampilan, dia memiliki segalanya. Guan Xin diam-diam merasa sedikit rendah diri. Dia terlihat seksi dan penuh feminitas, dan memberikan perasaan tekanan yang tidak terlihat kepada orang-orang begitu dia muncul. Namun baginya, dia hanyalah seorang gadis dari pedesaan, belajar di Universitas Jiangsu, dan segala sesuatunya tampak biasa saja sampai sekarang. Setelah Ibu Guan Xin menolak kebaikan tetangganya, dia menyadari ada yang aneh pada putrinya. Suamiku, lihat apa yang terjadi pada putrimu. Bisik Ibu Guan Xin. Ayahnya hanya duduk di sampingnya dan mendesah tak berdaya, apa yang bisa kulakukan? Itu melukai harga diriku. Bukannya kamu tidak tahu apa yang dipikirkan bayi itu. Sekarang setelah wanita yang lebih baik telah muncul, seharusnya hatinya tidak begitu baik. Tunggu saja beberapa waktu, dan dia akan merasa baikan. Hei, kita miskin, bagaimana kita bisa naik tinggi? Gu Chen mengobrol sebentar dengan Guan Ying, lalu berjalan dari lapangan ketika dia melihat matahari terbenam. Pada musim pasca musim gugur, hari menjadi gelap lebih awal dari biasanya. Bagaimana kalau kamu tinggal di tempatku? Rumah kepala desa jauh lebih besar daripada di sini. Tapi Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tidak, aku akan terus tidur di sini. Aku mungkin berangkat besok. Dan kamu, apakah kamu akan kembali besok juga? Tidak bisakah saya membantu Anda dengan hal-hal di sini? Sang Guan Ying memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, kamu hanya penjaga toko lepas tangan. Ada apa? Atasan hanya perlu memberikan rencananya, dan sisanya bisa diserahkan kepada orang-orang di bawah. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Keduanya kembali ke halaman Guan Xin sambil mengobrol dan tertawa. Aku akan kembali dulu. Sang Guan Ying melambaikan tangannya padanya dan berkata. Gu Chen hanya mengangguk ringan, pergi. Jangan lupa jelaskan urusanmu. Kamu juga. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, telepon aku. Dan aku akan membantumu. Dia tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika Sang Guan Ying bisa menangani masalah ini, maka Gu Chen tidak perlu datang jauh-jauh ke desa Tiancheng untuk memperbaiki pedangnya. Saat makan malam, sikap orang tua Guan Xin terhadap Gu Chen juga berubah menjadi lebih baik. Dengan satu goresan pena, dia membawa perubahan yang mengejutkan di desa tersebut. Putrinya sendiri benar-benar mengenal orang yang begitu hebat. Sekarang orang tua Guan Xin dapat menegakkan punggung dan berbicara dimanapun di desa. Xiao Gu, gadis tadi adalah pacarmu. Bisik Ibu Guan Xin. Gu Chen hanya fokus makan dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak. Dia rekan kerja saya. Saya tidak menyangka dia sedang dalam perjalanan bisnis dan melihat tanah ini. Ibu Guan Xin bertanya lagi. Kali ini suasana obrolan sedikit berubah. Setelah makan, Gu Chen duduk di kursi dan memandangi bintang-bintang di halaman. Sudah lama sekali dia tidak melihat langit berbintang yang begitu cerah. Mungkin karena letak desanya yang relatif tinggi. Bahkan di musim pasca musim gugur, masih banyak bintang. Saudara Gu sangat menyukai suasana pedesaan. Guan Xin berjalan di belakangnya dengan bangku dan berbisik. Gu Chen sedikit mengangguk, ya. Karena ketika kecil saya juga tinggal di pedesaan, dengan langit sebagai selimut dan bumi sebagai tempat tidur, jauh lebih nyaman daripada tinggal di kota. Jika saya bisa, saya ingin tinggal di sini selamanya. Tentu. Selama kakak Gu mau, Anda bisa tinggal di sini bersamaku selamanya. Guan Xin tiba-tiba melontarkan sebuah kalimat. Saya tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau apakah itu benar-benar naluriah. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu tersenyum, kamu dan saya sama-sama sekarang. Kamu bisa menjadi sangat keren tanpa modal. Kamu punya studi dan aku punya tujuan. Saya sangat ingin tinggal di sini beberapa hari lagi, tetapi sayang sekali saya mungkin harus berangkat besok. Besok? Bukankah itu terburu-buru? Guan Xin bertanya dengan ekspresi enggan. Ya, saya harus melakukan perjalanan besok. Mari kita bertemu lagi saat kita tiba di Jiangsu nanti. Terima kasih banyak atas keramah tamahan orang tuamu di rumah. Gu Chen tersenyum tenang, tapi Guan Xin menoleh. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa sudut matanya sakit. Wajahnya penuh keengganan. Dia tidak menyangka saat-saat bahagia selalu seperti itu. Ini berlalu secara singkat. Ini sudah larut, jadi saudara Gu, tidurlah lebih awal. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke rumah, hanya menyisakan Gu Chen dan lalat-lalat yang berterbangan di langit di halaman.
Tidak lama setelah Guan Xin pergi, angin kencang tiba-tiba menerpa di belakangnya. Pedang Kaisar, sudahkah kamu memperbaikinya? Gu Chen bersandar di kursi dengan tangannya dan tersenyum pahit. Kali ini bukan Guan Xin, tapi Su Yuanzi. Dia berjalan keluar dari kegelapan dengan wajah acak-acakan, membawa sesuatu di punggungnya. Kamu boneka, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik. Gadis ini hampir menangis, tapi kamu tidak mencoba membujuknya. Karena, Gu Chen menoleh sedikit, saya sangat enggan untuk melepaskannya. Bagaimana jika saya benar-benar tidak bisa pergi setelah membujuknya? Anda bilang Gu Chen bersedia melepaskannya, tapi dia pasti tidak akan bisa melepaskannya juga. Jenis bambu tanpa sutra ini adalah kehidupan yang kacau dan tidak ada dokumen, hanyalah kehidupan yang dia impikan. Setelah balas dendamnya terbalas dan dia mengetahui apa yang terjadi saat itu, dia benar-benar ingin membawa wanita itu ke sekelilingnya untuk menemukan desa pegunungan terpencil, bertani, beternak ayam, dan berhenti mencampuri urusan dunia. Itu indah sekali. Tapi itu tidak bisa dilakukan sekarang. Jika dia mencoba membujuk Guan Xin sekarang, tapi mata gadis ini memerah dan dia menangis tepat di depannya, dan dia benar-benar tidak bisa pergi, apa yang harus dia lakukan? Lin Xiu masih menunggunya di ibu kota provinsi. Hei, kalau mau disalahkan, salahkan pesonamu sendiri. Apa yang kamu inginkan? Su Yuanzi melemparkan benda yang dibungkus kain kuning ke belakangnya dan berkata dengan marah, aku membantumu, lalu bukankah kamu harus membantuku? Kamu bilang akan membiarkan aku pergi mencari gurumu. Itu adalah laut di luar Gunung Qingcheng, dan ada platform peri 100 mil jauhnya. Jika angin kencang tidak mengubah keinginanku, bunga akan mekar lagi tahun depan. Gu Chen tanpa sadar mengucapkan puisi dari mulutnya. Inilah letak Pulau Alcatraz di tengah laut. Jika Anda ingin menemukan pulau tersebut secara akurat, tanpa bimbingan orang-orang di pulau tersebut, Anda tidak akan pernah menemukannya seumur hidup. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Su Yuanzi menggumamkan kata-kata ini seolah dia mengerti maksudnya. Adakah yang akan menjawab? Su Yuanzi bertanya dengan dingin. Tentu saja. Seseorang dengan status senior Su sudah cukup untuk mendarat di pulau itu. Gu Chen terkekeh sambil memegang kain kuning. Dia membukanya dan melihatnya. Bilahnya tajam dan bagian yang patah kembali utuh. Pedang yang hebat. Pedang ini sangat kejam. Ini sangat mengganggu, jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakannya. Su Yuanzi menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen juga menghela nafas tak berdaya, jika aku tidak harus menggunakannya, aku pasti tidak akan menggunakannya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengendalikannya. Pedang ini sangat pintar dan tahu bagaimana mengenali tuannya. Berapa banyak orang yang ingin mengendalikannya, namun malah mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Jaga dirimu. Su Yuanzi berkata tanpa daya dengan tangan di punggungnya. Karena dia tahu bahwa beberapa nasihat akan sia-sia. Sobat, jika kamu tidak menabrak tembok selatan, kamu tidak akan melihat ke belakang. Setelah dia pergi, Gu Chen memegangi pedang itu diayunkan sebentar di halaman, tetapi setelah beberapa gerakan, angin sudah kencang, dan warna dunia berubah. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera memasukkan pedang ke dalam kotak dan menyegelnya lagi dengan jimat. Keesokan harinya, masih pagi sekali. Saat Gu Chen bangun, sudah lewat jam 9. Mengapa ayam besar tidak berkokok hari ini? Kata Gu Chen sambil berdiri di depan pintu, menggosok matanya dengan bingung. Ibu Guan Xin juga menggaruk kepalanya, saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi gadis saya bangun pagi-pagi dan mengambil kedua ayam besar itu di kandang. Pergi ke ruang bawah tanah dan menyembelihnya. Mungkin orang lain tidak mengerti apa yang dilakukan Guan Xin. Bagaimana mungkin Gu Chen tidak tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini? Ayam berkokok, yang berarti sudah waktunya untuk bangun, jadi Gu Chen mungkin bersiap untuk pergi segera setelah dia bangun. Tapi Guan Xin tidak tega membiarkannya pergi sepagi ini, jadi dia bangun pagi-pagi dan menangkap ayam jantan di halaman. Tanpa kokok ayam, Gu Chen bisa tidur dan bangun secara alami. Gadis kecil ini sangat menarik. Gu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Saat dia sedang mengemasi barang-barangnya, Guan Xin keluar dari dapur dengan semangkuk mie telur. Saudaraku Gu, ayo kita sarapan sebelum berangkat. Meskipun dia merasa sedikit enggan untuk pergi, bagaimanapun juga, dia masih memiliki barang-barangku sendiri yang harus ditinggalkan, dan meskipun dia hanya tinggal 1 hari lagi, dia tetap harus pergi. Gu Chen berbalik dan mengambil semangkuk mie. Ada sebutir telur di atasnya dan 1 telur lagi di bawah mie, yang cukup untuk menunjukkan betapa Guan Xin menaruh hatinya ke dalamnya. Mie instan mungkin merupakan produk yang murah di mata orang lain, namun di desa ini dianggap sebagai produk mewah dan biasanya mereka enggan membuang bungkus bumbunya. Banyak keluarga pedesaan menghadiahi anak-anak mereka dengan mie instan pada hari ulang tahun mereka atau ketika mereka mendapat nilai 100 dalam ujian. Terkadang hal-hal yang mungkin Anda anggap tidak berharga ternyata mahal di mata orang lain. Hampir jam 10 setelah sarapan.
Guan Xin membawanya ke pintu masuk desa dan kemudian berhenti. Saudaraku, aku tidak bisa mengantarmu ke depan. Guan Xin berhenti dan melihat ke belakang dan berkata dengan lembut. Ini sudah batas desa, dan kendaraan roda 3 kepala desa tua sudah lama menunggu di luar gerbang desa. Kirimkan ke sini. Gu Chen juga berhenti dan berkata dengan lembut. Guan Xin mengeluarkan tas keberuntungan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Gu Chen. Saya tahu saudara Gu kaya, tapi saya menjahit ini dengan tangan saya sendiri. Simpanlah ini bersama Anda, mungkin itu akan memberkati Anda. Itu tidak besar dan dapat langsung ditempatkan. Tidak memakan tempat sama sekali seperti gantungan kunci. Kalau begitu aku akan memberimu sesuatu juga. Gu Chen menyerahkan sebuah catatan kecil padanya, dan Guan Xin membukanya dan melihat serangkaian panggilan telepon. Ini nomor saya. Jika terjadi sesuatu di Jiangsu, silakan datang kepada saya kapan saja. Oke. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal. Akhirnya, Gu Chen menaiki kendaraan roda 3 milik kepala desa tua itu. Mungkin tidak akan lama lagi jalan semen di desa ini bisa dibuka sehingga sangat memudahkan semua orang untuk bepergian. Melihat punggungnya, Guan Xin selalu merasa sedikit familiar. Dan ini bukan pertama kalinya dia merasa seperti ini. Sejak Gu Chen membantunya di kereta, perasaan itu selalu terasa sangat familiar. Dia membuka akun WeChat-nya dan menemukan video di grup yang sangat populer beberapa waktu lalu. Ada video seorang anak laki-laki tak dikenal dalam kompetisi bola basket, menyiksa seluruh tim bola basket sekolah sebelah. Semua gadis memuja pahlawan. Ketika dia melangkah maju dan sepenuhnya melecehkan tim lain, di hati para gadis, dia adalah seorang pahlawan. Saat itu, video tersebut sudah lama populer di situs resmi sekolah. Banyak gadis yang diam-diam tertarik padanya dan bahkan mencari informasi kontaknya kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia sama sekali bukan murid sekolah tersebut, melainkan hanya seorang pejalan kaki yang tidak sengaja ditarik untuk terjun dalam keseruan tersebut. Dalam video tersebut, meskipun kamera bergetar sangat cepat dan tidak ada yang dapat menangkap bagian depan secara akurat, terdapat banyak gambar bagian belakang. Ada juga berbagai gambar tampak samping. Mata Guan Xin tertuju pada video pendek yang populer di situs sekolah beberapa waktu lalu, saat dia memperhatikan punggung Gu Chen saat dia berjalan pergi. Akrab. Sangat akrab. Tidak heran dia selalu merasa seolah-olah dia pernah bertemu Gu Chen di suatu tempat. Ini jelas pertama kalinya dia bertemu, tapi dia selalu merasa seperti dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Bukankah ini, pangeran bola basket, yang memamerkan bakatnya di lapangan basket Universitas Jiangsu beberapa waktu lalu? Pria yang menarik hati banyak gadis, sebenarnya. Tidur satu ranjang dengannya. Belum lagi gadis-gadis lain, bahkan Guan Xin pun kaget dengan perbuatan Gu Chen hari itu. Dia juga hadir pada saat itu, tetapi dia tidak bisa masuk ke barisan depan. Dia hanya bisa melihat sosoknya yang fleksibel dari celah. Meskipun dia tidak melihat bagian depan, dia sangat mengingat bagian belakang. Itu dia. Itu benar-benar dia. Guan Xin berseru kegirangan. Pantas saja dia merasa begitu akrab. Ternyata keduanya bertemu di kereta bukan pertama kalinya. Mereka sudah bertemu di pertandingan basket Universitas Jiangsu 2 bulan lalu. Hanya saja Gu Chen adalah idola di hati ribuan gadis saat itu, dan dia hanyalah bunga yang tidak mencolok di antara 100 bunga merah. Meskipun Guan Xin memang cantik, dia tidak mempesona. Di universitas, ada ribuan siswa di satu jurusan dan puluhan ribu di satu sekolah. Dia dengan cepat menambahkan WeChat menggunakan nomor yang diberikan oleh Gu Chen. Dalam perjalanan ke pusat pemerintahan daerah, ponsel Gu Chen berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan permintaan pertemanan. Nama online pihak lain adalah Lovely Guan Sanmao, dan avatarnya adalah selfie lucu Guan Xin sendiri. Gu Chen ragu-ragu selama beberapa detik sebelum menyetujuinya. Dia melihat momen dan melihat foto Guan Xin di asramanya ketika dia masih kuliah. Dia juga mengacungkan jarinya. Di puncak gunung, Guan Xin menatap ponselnya dengan bingung, dia memberiku suka. Lihat, terkadang sesederhana itu untuk membuat seorang gadis bahagia. Ketika Gu Chen tiba di pusat pemerintahan, dia harus naik bus ke kota Chaoge terlebih dahulu, lalu naik kereta berkecepatan tinggi ke kota Sichuan. Adapun alasan mengapa dia tidak naik kereta api dari Kabupaten Huaiyang ke kota Chaoge, alasannya sangat sederhana. Anda tinggal naik bus dan pergi. Anda harus memesan tiket kereta, lalu tentukan waktu sebelum berangkat. Daripada menunggu, Gu Chen bisa lebih cepat tiba di kota Chaoge. Dia meninggalkan desa Tiancheng, dan kemudian Su Yuanzi juga pergi. Sekarang dia harus bergegas ke kota Qingshan, naik perahu ke laut, dan berlayar ke luar negeri. Semua orang tahu bahwa lokasi Pulau Alcatraz tidak di bawah kendali Xia Guo, juga tidak di bawah kendali negara manapun. Tempat itu adalah negara yang diimpikan oleh semua master, dan juga tempat yang paling ditakuti sebagian orang. Pulau Alcatraz,
Hanya dengan mendengar namanya saja Anda sudah tahu bahwa orang biasa tidak bisa datang ke sana, dan tidak akan ada hasil yang baik jika Anda mencoba datang ke sana dengan paksa. Dikabarkan bahwa ada banyak sekali permata emas dan perak di pulau itu, dan emas serta berlian yang tak ada habisnya dapat ditambang, sehingga orang telah mencari tempat ini selama beberapa generasi. Tetapi saya hanya mendengar bahwa beberapa orang mencarinya, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang menemukannya. Ini bukanlah sebuah pulau melainkan sebuah negara. Di mata beberapa bandit, ini adalah tanah terlarang, tetapi di mata orang-orang seperti Su Yuanzi yang melihat dunia, ini adalah surga. Ada laut di luar Gunung Qingcheng, dan ada sendai 100 mil di luar negeri. Arti dari dua kalimat ini adalah kamu harus melaut dari kota Qingshan dan terus maju. Jika kamu bisa melihat Fata Morgana Qionglo Yuyu, berarti kamu punya kesempatan untuk menemukan Pulau Alcatraz. Jika saya tidak menemukan Fata Morgana itu, saya tidak akan mempunyai kesempatan hari itu. Syarat untuk mencapai pulau tersebut haruslah waktu, tempat, dan orang yang tepat, yang mungkin sulit dicapai oleh orang awam, namun bagi seorang pemurni senjata tingkat tinggi seperti Su Yuanzi, dia masih memiliki cara untuk mencapai pulau tersebut. Hanya saja Anda mungkin harus menanggung beberapa kesulitan di laut sebelum Anda dapat menemukan pola untuk bisa pergi ke pulau tersebut. Lagi pula Fata Morgana ini kemungkinan besar muncul di tempat-tempat yang matahari bersinar setelah badai. Naik ke pulau akan sedikit lebih merepotkan. Setelah Anda menetap di sana, akan lebih mudah untuk keluar dan naik kembali. Saat ini, di kereta menuju kota Qingshan, Su Yuanzi memegang sapu tangan dengan erat dan tanpa daya melihat pemandangan di luar jendela dan menghela nafas. Hei, ini waktunya melepaskan beberapa obsesi. Sore, jam 5. Gu Chen telah naik bus selama 5 atau 6 jam, dan pinggangnya hampir patah. Saat itulah dia akhirnya tiba di kota Chaoge. Akhirnya tiba. Hal pertama yang dia lakukan saat turun dari buah adalah melakukan peregangan dan mencari tempat untuk pergi ke toilet. Jika dia tahu bahwa naik bus sangat lambat, saya mungkin juga naik kereta api. Kedua tempat yang terlihat jelas di peta itu hanya berjarak lebih dari 300 km, jadi mengapa bus itu melaju selama 6 jam? Apalagi setiap navigasi yang ditempuh melenceng dari jalan utama. Kalau ada jalan raya, pengemudi justru mengambil jalan raya nasional, yang membuat Gu Chen sedikit bingung. Dia naik mobil dari siang hari dan tiba di malam hari. Ini sudah larut lagi, yang memaksa Gu Chen memutuskan untuk menginap di sini malam ini. Saat dia berada di toilet, ponselnya berdering di sakunya. Saat mengeluarkannya, saya melihat bahwa itu adalah panggilan dari Qiu Yue. Ada apa? Gu Chen sedang menelepon sambil menggunakan toilet. Qiu Yue mau tidak mau bertanya dengan curiga di ujung telepon yang lain, mengapa ada suara air. Aku sedang di toilet. Anda bisa membayangkan wajahnya yang tidak bisa berkata-kata melalui telepon. Hanyalah sebuah kiasan. Generasi selanjutnya akan menggunakannya untuk menggambarkan tipe orang yang tidak cukup kuat tetapi selalu ingin melakukan sesuatu di luar kemampuan Anda. Gu Chen keluar dari toilet umum dan tersenyum, sudah terlambat bagimu untuk mengatakan ini sekarang. Saya telah meninggalkan Jiangsu selama 2 hari. Qiu Yue dengan gugup di ujung telepon yang lain, saya baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Lin meninggal dunia. Ah! Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sambil memegang telepon, kapan pemakaman akan diadakan. 3 hari kemudian. Setelah mendengarnya 3 hari kemudian, Gu Chen hanya bisa mengangguk sedikit, masih ada waktu. Ada satu hal lagi. Saat dia hendak menutup telepon, suara Qiu Yue terdengar lagi dari ujung telepon yang lain. Aku bertanya padamu, bisakah kamu menyelesaikannya secara bersamaan? Gu Chen pun berkata dengan sedikit tidak sabar. Lagi pula, dia sudah seharian di dalam bus, dan sekarang punggungnya pegal, lelah dan lapar. Dia sangat ingin mencari tempat untuk makan, minum, berbaring dan istirahat. Dikatakan, keluarga Gu dari ibu kota kekaisaran mengirim orang ke ibu kota provinsi untuk berdiskusi kali ini. Kedua keluarga Gu berencana membangun kawasan industri berat di kota Sichuan tahun depan untuk membentuk zona ekonomi. Qiu Yue berkata dengan lembut di ujung lain telepon. Tampaknya keluarga Gu di ibu kota kekaisaran memperlakukan kota Sichuan sebagai kantong uang mereka sendiri. Tujuan membangun zona ekonomi di ibu kota provinsi adalah untuk terus mengirimkan uang ke keluarga Gu di ibu kota kekaisaran. Ini menunjukkan bahwa kekurangan keluarga Gu telah terungkap. Merupakan kekurangan yang fatal bahwa generasi ketiga tidak memiliki keturunan yang luar biasa. Jika perekonomian tidak dapat mengimbangi, mereka akan diusir dari keluarga bangsawan cepat atau lambat. Datang ke ibu kota provinsi. Anggota keluarga Gu yang mana yang sedang kamu bicarakan? Gu Chen langsung mencapai inti masalah ini. Setelah berbicara lama, bukankah dia hanya ingin mengatakan bahwa keluarga Gu mengirim orang ke ibu kota provinsi? Tapi wanita ini terus mengatakan yang sebenarnya. Itu putri dari keluarga Gu, Gu Yanxi. Qiu Yue berkata dengan senyum buruk di ujung lain telepon, saya mendengar bahwa putri kecil itu sangat cantik, dan dia adalah karakter yang menawan.
Kebetulan nama keluarga Anda juga Gu. Anda bisa mendapatkannya dan menjadi permaisuri keluarga Gu. Dengan kemampuan Anda seperti mendapatkan separuh negara. Aku tidak tahu apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya, tapi dia masih menggoda Gu Chen. Nama Gu Yanxi sangat familiar baginya, dan selalu ada sosok familiar dan samar-samar di benaknya. Jangan seperti ini lagi di masa depan. Gu Chen berkata dengan nada dingin. Tidak peduli betapa cantiknya adiknya, bagaimana dia bisa melupakannya. Kamu marah. Tapi sejujurnya, putri kecil dari keluarga Gu bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau semua orang. Jika Anda menangkapnya, dan nama keluarga Anda adalah Gu, Anda mungkin akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Sebagai kepala keluarga bangsawan, bisa dibayangkan status yang Anda miliki. Dulu, itulah peran yang bisa memanggil raja, tapi sekarang masyarakat ini telah menghapuskan gelar tersebut. Jika beberapa ratus tahun yang lalu, keluarga bangsawan setidaknya adalah raja dari satu partai, dan keluarga kaya yaitu seorang markis. Hanya saja gelar kuno itu tidak populer di masyarakat sekarang, tetapi kekuatannya tidak berubah sama sekali. Apakah menurutmu aku benar-benar menginginkan keluarga bangsawan belaka? Gu Chen berdiri di tengah angin dingin dan tersenyum dingin. Kesombongan yang tak ada habisnya itu bisa dirasakan oleh Qiu Yue melalui telepon. Bahkan keluarga bangsawan diremehkan. Apa sebenarnya yang bisa membuat orang ini menundukkan kepalanya? Setelah sudah lama berhubungan dengannya, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang karakternya. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda akan melawannya jika Anda bisa, atau jika Anda tidak bisa melawannya, tidak ada rasa takut di hatinya. Saya hanya mengatakan dengan santai bahwa ketika putri kecil dari keluarga Gu datang ke kota Sichuan, dia pasti membawa banyak pengawal. Jika Anda ingin menyentuh Tuan Gu Qi selama periode ini, itu bukanlah hal yang mudah. Qiu Yue di ujung lainnya berkata dengan lembut. Ini mungkin yang sebenarnya ingin dia katakan. Gu Yanxi adalah cucu kesayangan Tuan Gu. Mengirimnya ke ibu kota provinsi untuk membahas kerja sama tahun depan jelas memberinya kesempatan untuk melatih dirinya sendiri. Biarkan dia menunjukkan wajahnya di depan keluarga besar di bawah, dan pikirkan cara untuk membantunya mengembangkan kekuatannya sendiri. Jika Tuan Gu pergi suatu hari nanti, keluarga Gu tidak akan dipisahkan oleh saudara laki-lakinya. Pasti ada banyak ahli yang melindunginya, tetapi jika Gu Chen ingin menyentuh Tuan Gu Qi, dia akan mendapat masalah dengan keluarga Gu. Jika ada lebih banyak orang, akan sulit bagi Gu Chen sendirian untuk menghadapinya. Aku tahu. Aku akan mengurus semuanya di sini. Kata Gu Chen dengan tenang. Saat ini di Jiangsu, klub pavilion Linjun. Qiu Yue berdiri sendirian di tepi ambang jendela, memegang segelas anggur merah di tangannya dan melihat pemandangan malam yang berangsur-angsur turun, sungguh kecantikan yang tidak tahu malu. Kamu lebih temperamental daripada Wu Sangui saat itu. Wu Sangui membiarkan pasukan Qing masuk. Lulus, tapi Gu Chen pergi ke ibu kota provinsi sendirian untuk menghadiri pertemuan. Hei! Sepertinya aku harus berkemas dan kabur lagi. Qiu Yue meletakkan gelas anggurnya dan tersenyum tak berdaya. Tidak mungkin, dia harus bersiap untuk melarikan diri kapanpun dan dimanapun. Awalnya dia mengira Gu Chen bisa memberinya rasa aman, tapi pria ini selalu melakukan beberapa hal yang menakutkan. Di kota Chaoge. Kota ini penuh dengan bangunan kuno, tidak banyak bangunan bertingkat tinggi sama sekali, semuanya merupakan bangunan kuno dataran rendah, paviliun kuno, kedai teh, dan restoran. Ini memberi orang perasaan berada di dunia lain. Gu Chen membawa sebuah kotak dan berjalan melewati gerbang besar kota Chaoge, seolah-olah dia tiba-tiba berubah menjadi pendekar pedang. Berjalan sendiri, bebas dan santai, jalani hidup bahagia. Berjalan di jalan ini sedikit berbeda dengan kota kuno lainnya. Kipas lipat dan baju lengan panjang adalah pakaian yang umum dipakai banyak orang di sini, namun gaya pakaian Gu Chen agak janggal di kota ini. Ini seperti kembali ke jalanan zaman kuno, dengan restoran di sebelahnya, dan itu adalah restoran kayu. Ini menarik. Gu Chen masuk perlahan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Jika semua orang tidak mengambil foto dengan ponselnya, dia akan mengira ini adalah perjalanan waktu. Mungkin gaya santai inilah yang membuat orang serasa berada di zaman dahulu kala tak ada tekanan dari belajar dan bekerja. Jika Anda minum anggur hari ini, Anda akan mabuk hari ini, dan besok Anda akan sedih. Kebanyakan orang di sini berasal dari luar kota, dan beberapa orang yang terobsesi dengan hal kuno suka datang ke sini. Karena mereka merasa seperti menemukan teman dekat di sini. Di kota Chaoge, semua orang menjual hanfu, dan semua orang memakai hanfu saat bepergian. Namun pemakaian hanfu belum dikenal di kota lain, sehingga kota Chaoge menjadi tempat yang dirindukan banyak orang. Dia menemukan hotel terdekat. Hotel di sini tidak disebut hotel, melainkan disebut penginapan. Saat berjalan ke atas, Anda bisa merasakan suara derit kayu. Dia membuka satu kamar, tetapi ketika naik ke atas, Gu Chen selalu merasa seolah-olah ada yang mengikutinya. Namun ketika dia menoleh ke belakang,
dia tidak melihat siapapun. Dia tidak mengungkapkan kekayaannya, dia hanya membawa sebuah kotak kecil yang tidak mencolok, jadi dia seharusnya tidak diperhatikan. Memikirkan hal itu, dia dengan cepat mempercepat langkahnya dan berlari ke depan. Jelas sekali ketika dia mempercepat langkahnya, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Saat ini, Gu Chen pada dasarnya yakin bahwa orang di belakangnya sedang mengikutinya. Karena rumah tua semacam ini memiliki banyak jalan bercabang, Gu Chen berjalan langsung ke lantai 3 penginapan dan berdiri di pojok. Anda dapat mendengar suara dentuman dari belakang, dan langkah kaki Anda berhenti tepat di sebelah tempat Anda baru saja berhenti. Aneh, di mana orangnya? Bagaimana aku kehilangan dia lagi? Mendengar suara ini, Gu Chen terkejut, dan senyuman bangga muncul di sudut mulutnya. Bayangan itu perlahan mendekat, tapi ketika mendekati sudut Gu Chen, dia ditarik masuk. Jangan bergerak. Rokok Gu Chen yang menyala mendekati mata pria itu. Selama dia berjuang, dia mungkin akan membakar matanya dengan puntung rokok. Saudara Chen, ini aku. Ini aku. Lan Wancheng berseru saat ini, bagaimana kamu bisa menemukanku begitu cepat? Itu tidak sulit. Kata Gu Chen sambil menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Abu rokok berjatuhan di ujung hidungnya, yang membuatnya langsung berdiri dan melompat. Panas. Gu Chen menamparkan kepala Lan Wancheng dengan keras dan berkata dengan marah, mengapa kamu mengikutiku? Kamu tidak mengikutiku dari Jiangsu, kan? Lan Wancheng berkata dengan sedih sambil menutupi kepalanya, aku tahu takdirmu, dan aku dapat dengan mudah menemukan lokasimu dengan menggunakan biro 32 bintang. Sial. Gu Chen berkata dengan marah. Sudah cukup merepotkan baginya untuk pergi ke ibu kota provinsi dan membawa Lin Xiyu bersamanya sendirian. Jika ada Lan Wancheng saat itu, bukankah akan lebih sulit? Saudara Chen. Lan Wancheng mendorongnya menjauh beberapa meter, kamu pernah mengatakan bahwa kita akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan, kita duduk bersama di gunung dan sungai, dan jika kita berbagi bencana, mari kita lewati bersama-sama. Ya, saya mengatakan itu sebelumnya, tetapi saya tidak ingin melibatkan Anda dalam masalah ini, apakah Anda mengerti? Dan jika Anda mengikuti saya, Anda hanya akan menjadi beban. Kami berbagi berkah dan menanggung kesulitan bersama-sama. Ini adalah sumpah yang mereka ucapkan saat berada di Pulau Alcatraz. Sejak saat itu, Lan Wancheng menjadi pengikut kecil Gu Chen. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia tidak ikut melakukan perbuatan baik, tapi dia pasti ada di sana ketika dia dipukuli. Jadi beberapa orang tua di pulau itu sering bercanda tentang Lan Wancheng, yang tidak mendapatkan hal-hal baik, tapi hal-hal buruk mendapat tempat pertama. Dia pergi ke rumah janda Wang di sebelahnya untuk mencuri sesuatu, tetapi Gu Chen pada dasarnya melarikan diri, meninggalkan Lan Wancheng sendirian untuk ditangkap dan dipukuli. Setelah dipukuli oleh janda Wang, dia harus pulang dan dipukuli oleh Tuan Lan. Lan Wancheng pada dasarnya sedang dibodohi oleh Gu Chen, tetapi dia tidak pernah menyalahkan Gu Chen dan tetap mengikutinya dan memanggilnya saudara Chen. Kata-kata tadi benar-benar menyakiti hati Lan Wancheng. Apakah aku, benar-benar menjadi beban bagimu? Dia mengangkat kepalanya dan menatap Gu Chen dengan heran. Mungkin Gu Chen juga merasa perkataannya terlalu berlebihan. Awalnya, dia tidak ingin Lan Wancheng mengikutinya dan membahayakan dirinya sendiri. Bukan itu maksudku. Gu Chen dengan cepat menjelaskan. Tapi Lan Wancheng menggelengkan kepalanya dan berbalik, matanya sedikit acuh tak acuh. Aku pergi. Dia melambaikan tangannya dan berjalan ke samping. Melihat sosoknya yang sedih, Gu Chen ragu-ragu sebelum berkata, oke. Tetap di sini. Baik, kakak Chen. Lan Wancheng segera menoleh dan tertawa jahat, kalau begitu ayo masuk dulu. Aku belum pernah ke kota Chaoge sebelumnya. Kudengar penyanyi di sini sangat cantik. Temukan aku dua nanti. Orang baik, dia sangat emosional beberapa detik yang lalu, tapi tiba-tiba dia berhasil mengubah wajahnya. Terkadang Baku bertanya-tanya apakah orang ini adalah murid operasi cuan, jadi dia bisa mengubah wajahnya kapan saja. Bolehkah aku menarik kembali apa yang baru saja kukatakan? Kata Gu Chen sambil tersenyum tanpa berkata-kata. Tapi Lan Wancheng memiliki penglihatan yang cepat dan dengan cepat mengambil kartu kamar dari tangan Gu Chen, itu tidak akan berhasil. Kata-kata seorang pria sejati sulit untuk diikuti, tetapi dia harus menepati janjinya. Kalau tidak, tidak ada cara untuk melahirkan anak laki-laki. Kamu. Setelah itu, Lan Wancheng mengambil kartu kamar dan mencari kamarnya. Akhirnya, dia menemukannya di pojokan, masuk dan berbaring di sofa. Lampu di luar terang benderang, ada musik dan nyanyian di mana-mana, dan di sana ada adegan menyanyi dan menari di mana-mana. Berbaring di atas Anda dapat melihat lampu warna-warni di langit-langit dari tempat tidur. Ini kamarku, ambil satu untuk dirimu sendiri. Gu Chen memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah. Oh, bukannya kita belum pernah tidur bersama sebelumnya. Lan Wancheng melihat sekeliling dan mengambil sebuah kartu kecil di atas meja.
Kartu itu adalah jenis yang dapat Anda lihat di mana-mana saat Anda menginap di hotel. Dia berkata dengan seringai di wajahnya, Saudara Chen, apa maksudmu dengan lagu ini? Apakah Ji berbeda dari wanita lain? Plak. Dia naik dan menamparkan kepala Lan Wancheng, jangan pikirkan itu. Oh, kakak iparku dan yang lainnya tidak ada di sini, jadi apa yang kamu takutkan? Berguling. Bersambung.